Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 di sini kami akan mempresentasikan mengenai peran pemerintah dalam perkembangan perekonomian di Indonesia. Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator yang amat penting dalam menilai kinerja suatu perekonomian. Ekonomi dikatakan mengalami perubahan apabila produksi barang dan jasa meningkat dari tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan sejauh mana aktivitas perekonomian dapat menghasilkan tambahan pendapatan atau kesejahteraan masyarakat pada periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi suatu negara atau suatu wilayah yang terus menunjukkan peningkatan menggambarkan bahwa perekonomian negara atau wilayah tersebut berkembang dengan baik. Berdasarkan data BPS menunjukkan jumlah pendudukan Indonesia yang mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Dimulai pada tahun 1980 sebesar 146.777.000 sampai pada tahun 2017 sebesar 261.890.900 jiwa. BPS 1980 dan 2017. Kenaikan tersebut juga diikuti oleh kenaikan jumlah pengangguran. Hal ini menunjukkan kenaikan jumlah penduduk tidak terserap ke lapangan pekerja, sehingga jumlah pengangguran pun naik. Menurut Kwi Kianji, Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Negara atau Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Ketua Bappenas mengemukakan tantangan utama yang dihadapi oleh pemerintah adalah terus membesarnya jumlah pengangguran. Masalah pengangguran di Indonesia memiliki dampak yang signifikan terhadap perekonomian. Dan beberapa isu utama yang menghambat perekonomian antara lain: 1. Kurangnya lapangan pekerjaan. Salah satu penyebab utama pengangguran adalah kurangnya lapangan pekerjaan yang tersedia untuk menampung jumlah pencari kerja yang terus meningkat. Hal ini menyebabkan banyak orang yang ingin bekerja tidak dapat menemukan pekerjaan yang pada gilirannya menghambat pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, kualitas sumber daya manusia yang rendah. Banyak tenaga kerja yang tidak memiliki keterampilan atau pendidikan yang memadai untuk memenuhi kebutuhan pasar kerja. Ini mengakibatkan ketidaksesuaian antara keterampilan yang dimiliki pencari kerja dan yang dibutuhkan oleh industri, sehingga menghambat produktivitas dan inovasi dalam perekonomian. Yang ketiga, dampak sosial dari pengangguran. Pengangguran dapat menyebabkan berbagai masalah sosial, seperti peningkatan kejahatan, kemiskinan, dan ketidakstabilan sosial. Masalah-masalah ini dapat menciptakan lingkungan yang tidak kondusif bagi investasi dan pertumbuhan ekonomi. Yang keempat, ketergantungan pada sektor tertentu. Ekonomi Indonesia masih sangat bergantung pada sektor-sektor tertentu seperti pertanian dan sumber daya alam. Ketika sektor-sektor ini mengalami penurunan, banyak pekerja yang kehilangan pekerjaan, dan hal ini tidak diimbangi dengan pertumbuhan sektor lain yang dapat menyerap tenaga kerja. Yang kelima, kebijakan yang tidak efektif. Kebijakan pemerintah yang tidak terintegrasi atau kurang efektif dalam menangani pengangguran juga menjadi penghambat. Tanpa adanya sinergi antara kebijakan pusat dan daerah, upaya untuk mengurangi pengangguran seringkali tidak berhasil. Untuk yang keenam, pertumbuhan penduduk yang pesat. Nah, jadi pertumbuhan jumlah penduduk yang cepat setiap tahun menyebabkan peningkatan jumlah pencari kerja. Jika tidak diimbangi dengan penciptaan lapangan pekerjaan yang memadai, hal ini akan terus meningkatkan angka pengangguran. Mengatasi masalah pengangguran di Indonesia memerlukan pendekatan yang komprehensif dan kolaboratif antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat untuk menciptakan solusi yang berkelanjutan. Dalam setiap perekonomian, pemerintah selalu memainkan peran yang sangat penting. Contohnya melalui teori Adam Smith mengemukakan bahwa pemerintah hanya mempunyai 3 fungsi, yaitu untuk memelihara pertahanan dan keamanan negara, untuk menyelenggarakan peradilan, dan untuk menyediakan barang-barang yang tidak disediakan oleh pihak swasta. Dalam perekonomian modern, fungsi dan peranan pemerintah pun mengalami perubahan sebagai berikut. 1. Peranan alokasi adalah peranan pemerintah untuk menghasilkan dan mengusahakan agar pengalokasian sumber-sumber daya ekonomi dapat dimanfaatkan secara optimal. 2. Peran distribusi adalah peran pemerintah untuk mengusahakan agar distribusi pendapatan di tengah masyarakat menjadi merata dan mensejahterakan masyarakat. 3. Peran stabilitas adalah
peran pemerintah untuk meningkatkan kesempatan kerja serta stabilisasi harga barang-barang kebutuhan ekonomi yang mantap dan tingkat pertumbuhan yang memadai. Sedangkan dalam pemerintahan suatu negara, pemerintah mempunyai peran dalam perekonomiannya. Menurut Adam Smith, peranan pemerintah dapat diklasifikasikan dalam peran alokasi, yaitu fungsi pemerintah untuk mengalokasikan sumber-sumber dan agar optimal penggunaannya. Peran distribusi, yaitu fungsi pemerintah untuk menyesuaikan pembagian pendapatan mesejahterakan masyarakat. Peran stabilisasi, yaitu fungsi pemerintah untuk meningkatkan kesempatan kerja, stabilitas harga barang-barang kebutuhan ekonomi yang mantap.